Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah function atau metode ya untuk mengeksekusi sebuah query. Nah, eksekusi sebuah query ini dirujuk pada ketika kita ingin menambahkan suatu data pada database pada aplikasi kita. Nah, data tersebut ingin kita itu disimpan ke dalam database. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan metode seperti ini. Di sini saya membuat sebuah metode bernama eksekusi query, di mana eksekusi query ini memiliki sebuah parameter bernama query, yaitu di sini. Nah, query ini merujuk pada suatu variabel. Jadi, eksekusi query itu membutuhkan sebuah argumen ya, sebuah argumen itu yang nantinya diisikan di sini. Tapi harus berbentuk sebuah string. Nah, di bawahnya itu kita menggunakan try. Di dalam try itu kita mencoba untuk menghubungkan metode ini ke dalam database kita, yaitu kita gunakan connection. Langsung kita buat variabel bernama connection, terus kita panggil sebuah get connection. Nah, get connection ini adalah sebuah metode yang udah kita buat di video pertama atau video part 1. Nah, kemudian di bawahnya itu kita panggil lah variable connection itu, terus kita tambahkan create statement. Nah, create statement ini adalah sebuah metode yang saya tidak bikin, tapi itu adalah metode dari library SQL connection. Jadi create statement ini adalah sebuah metode bawaan dari library yang kita udah impor. Kemudian ada execute di dalam execute itu ada query. Nah, execute ini juga adalah sebuah metode yang uh, dari library yang kita impor, yaitu adalah SQL connection. Nah, kalau diperhatikan ya bahwa execute di dalam execute kan ada buka kurung dan tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung dan tutup kurung itu ada sebuah query, ada teks bernama query. Nah, query ini merujuk pada parameter di atas ini, yaitu adalah string query. Jadi ketika kita panggil eksekusi query-nya, kita akan tuliskan di dalam eksekusi query-nya, yaitu ada sebuah argumen. Nah, argumen tersebut ada sebuah sintak atau ya sintak SQL yang akan dieksekusi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada system.out.println. Nah, di mana ketika eksekusi ini berhasil dijalankan dan itu berhasil ditambahkan ke dalam database, itu akan menghasilkan sebuah pesan, yaitu query berhasil dieksekusi. Nah, ketika ada pengecualian ya, ada sebuah error atau tipe pada kita mengetikkan sintak SQL-nya, itu akan ditangkap oleh catch, yaitu pengecualian. Nah, di dalam pengecualian itu ada SQL exception yang kita udah impor ya library-nya, yaitu SQL exception kalau nggak salah. Nah, SQL exception itu memiliki sebuah variabel bernama e di sini ya, e. Nah, ketika ada error itu akan ditangkap di blok kode ini. Nah, ketika ada error yaitu ada system.out.println akan mencetak sebuah query gagal dieksekusi. Nah, ini ada sebuah pesan ya, ditambah get message. Nah, di sini ada merujuk pada uh, parameter di sini. Langsung kita panggil message-nya kalau ada error gitu. Nah, di sini itu di sini saya sudah membuat sebuah metode bernama eksekusi query. Nah, kalau saya jelaskan lagi, di sini ada connection, itu di sini sebagai sebuah objek. Ya, di mana objek ini merujuk pada get connection ya. Get connection itu adalah ini. Jadi, pertama si eksekusi query ini akan mengkoneksikan metode ini ke dalam database. Kalau berhasil akan melanjutkan kode berikutnya, yaitu adalah mengeksekusi query berdasarkan parameter yang diberikan. Kemudian akan mencetak dua pesan, yaitu query berhasil dieksekusi. Nah, kita akan coba ya di sini, yaitu saya sudah membuat sebuah form. Di sini simpel, yaitu ada name, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kalau kita melihat pada struktur database kita yang telah kita buat itu sama sebenarnya. Kita kan tadi menggunakan database bernama mahasiswa ya.
Di dalam mahasiswa itu memiliki sebuah kolom bernama NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Ini sesuai dengan uh, tiga inputan data. Nah, kita akan mencobanya itu di dalam button simpan, yaitu kita klik double kali. Nah, kita akan diarahkan di metodenya yaitu private void J button 2. Saya menggunakan J button 2. Ketika dipencet itu akan apa namanya menyimpan atau menyimpan data yang sudah ditulis di text field dan text area yang di sini akan disimpan ke dalam database. Jadi fungsi button 2 itu cuma pemicu untuk menyimpan data yang sudah ditulis di text field uh, yang sudah ditulis di text field ini dan text area ini ke dalam database. Nah, untuk menggunakan koneksi ini kita harus impor ya, impor dulu, yaitu impor kelasnya dulu, yaitu kita gunakan impor. Terus kita gunakan com, kita panggil foldernya com my company percobaan, terus kita panggil koneksi, diakhiri dengan titik koma. Nah, kita kembali lagi ke jembatan 2. Nah, kita akan menggunakan eksekusi query-nya, yaitu caranya itu kita gunakan koneksi dot terus eksekusi query. Nah, di dalam eksekusi query ini kita tambahkan sebuah argumen. Argumennya yaitu adalah insert into mahasiswa values. Nah, kita akan mengambil pesan atau teks yang di dalam text field ini. Ada text field 1, 2, text area 1 dan text field 3. Jadi kita akan mengambil teks yang teks inputan dari teks field tersebut. Kita gunakan petik koma di sini ya, petik koma. Petik maksudnya petik sini petik, double petik, terus di sini juga double petik, terus di dalamnya itu kita gunakan plus. Nah, di sini kita bisa gunakan kita panggil yaitu gtext 1 gtext field 1 dot getText. Nah, jadi ini akan berfungsi sebagai mengambil teks yang diinputan. Nah, kan inputannya sekitar ada 4 ya, berarti kita akan mengulangi yang sama tapi menggunakan text field yang berbeda. Di sini kita gunakan koma, jadi setiap ini dalam artian ini adalah satu kesatuan. Jadi ini ada mewakili satu kolom. Berarti dari koma di atas, terus double koma, terus plus, terus di sini ada text field, terus di sini ada plus lagi, terus ada double koma, terus di sini koma 1. Nah, ini adalah satu kesatuan berdasarkan fieldnya. Jadi ini dalam sini sampai sini itu adalah satu kolom. Kemudian kita ulangi lagi proses yang sama. Kita gunakan gtext 2.text getText. Nah, untuk alamat kita gunakan text area. Gtext area 1 getText petik di atas, dua petik di atas, terus double petik di atas. Ini juga harus menggunakan 2 kali. Terus kita gunakan plus plus. Di dalam plus plus kita gunakan text field 3 gtext field 3 dot getText. Nah, jadi ketika kita gunakan eksekusi query di sini kita akan menambahkan sebuah argumen ya. Argumen itu berupa sebuah query. Nah, query-nya itu di sini adalah tipe string ya, karena kita gunakan
format string. Dari sini sampai sini adalah format string, kecuali di dalam plus ini, di dalam plus ini sebuah seperti apa, sebuah objek ya, objek yang di dalam string itu aja. Nah, kita akan coba jalankan form ini, coba dijalankan. Nah, kita coba ya inputkan NIM-nya, kita acak dulu, terus namanya, terus alamat, dan tanggal lahir. Untuk tanggal lahirnya 29 12 2001. Semisal ya, kita simpan. Nah, di sini ya ada query gagal ternyata, yaitu query gagal dieksekusi. You have an error, your SQL syntax, check the manual correspond to MySQL server version. Nah, di sini ya kita coba kita lihat apakah ada yang error. Values, kita coba tambahkan kita tambahkan apa itu, buka kurung di sini di values, kita tambahkan buka kurung dan tutup kurung di sini. Nah, kita coba jalankan lagi. Bentar, kita coba jalankan lagi. Nah, coba name-nya, nama, tanggal lahirnya 12/12/2000. Coba simpan. Kita coba ulangi prosesnya ya. Kita coba jalankan lagi. Kita name-nya, coba namanya, terus tanggal lahir 12/12/2000. Untuk namanya coba ini ya. Nah, ada error lagi, yaitu query gagal dieksekusi, data transaction incorrect data value, date value, yaitu ada 12 terus 12/2000 for kolom tanggal lahir. Nah, untuk masalah tersebut itu ternyata kita salah ya, penginputannya, formatnya salah, yaitu kita harus menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Kita coba jalankan lagi.
NIM, kita isi nama, alamat, tanggal lahir, kita tahun, kemudian bulan, tanggal. Nah, ini berhasil dieksekusi ya, yaitu query berhasil dieksekusi. Kita coba lihat apakah benar berhasil masuk di dalam database atau tidak. Nah, berhasil ya, yaitu data yang kita tambahkan tadi itu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir, yaitu dengan format tahun, bulan, dan tanggal.